rintangan yang namanya al-jahlu ini solusinya cuma satu, cari ilmu, belajar. Dan ketika kita dengar kita disuruh belajar, disuruh cari ilmu, bukan berarti kita semuanya suruh jadi ulama. Nah kalau saat ini semuanya isinya ustadz semua, ya saya sungkan loh mau terang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama-sama kita hormati, kita cintai orang tua kita Al-Habib Saleh Maula Khaila, guru-guru kita Al-Habib Abdul Rahman, Al-Habib Hanif, Al-Ustadz Muhammad Ahsan Fatani, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia beliau semua dalam kesehatan, ketaatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang diberkahi Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat, nikmat, karunia yang tidak pernah putus Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan kemudahan, sehingga kita bisa sama-sama hadir di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah, dan jadi sebab kita dapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini, semua yang kita kerjakan itu sebenarnya tujuannya satu. Tujuannya kita mau dapat ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepingin hidup bahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Semua yang kita kerjakan, semua aktivitas kita, semua ibadah kita sebenarnya muaranya, tujuannya adalah itu. Kita mau dapat ridha Allah sehingga bisa hidup nikmat di akhirat nanti. Tapi keridhaan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam tanda kutip bukan barang murah, itu barang mahal. Sehingga untuk mendapatkan itu pastinya kita harus berusaha, kita harus berjuang supaya kita selalu ada di atas jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam salah satu kitabnya, untuk terus berada di jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, perjalanan kita nggak akan selalu lurus. Akan ada rintangan, akan ada halangan yang berusaha untuk menjauhkan kita dari tujuan kita tadi, yang berusaha mengeluarkan kita dari track, mengeluarkan kita dari jalur ketaatan kepada Allah supaya gagal, kita nggak dapat ridhonya Allah. Kata beliau, kerintangan dan halangan itu sebenarnya banyak banget, tetapi kalau mau dikelompokkan jadi beberapa rintangan inti, kurang lebih ada 4 rintangan besar yang akan menjauhkan kita dari keberhasilan untuk dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata beliau, rintangan yang akan menghalangi kita untuk dapat ridhonya Allah namanya al-jahlu, atau kebodohan, ketidaktahuan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seseorang itu adalah musuh terhadap apa yang dia nggak tahu. Jadi sebagai contoh, umpama ada orang nggak kita kenal masuk ke sini, kemudian bagi-bagi makanan yang makanannya kita nggak pernah lihat sebelumnya. Orangnya kita nggak kenal, makanannya kita nggak tahu. Kira-kira kita langsung rebutan makan apa kita pikir-pikir dulu? Wah, ini bener makanan apa enggak itu? Oh, yang ngasih nggak tahu siapa, bentuk makanannya kita baru lihat pertama kali malam ini. Nah, pasti kita akan nanti dulu sebentar, kita akan curiga dulu. Kenapa? Karena kita adalah musuh terhadap apa yang kita nggak tahu. Kata Imam Haddad di kitab itu, karena itu orang yang
kena penyakit al-jahlu ini, ketidaktahuan ini, mau nggak mau, sadar nggak sadar, terima nggak terima, dia akan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dia akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih parah dari itu, dia kadang melakukan keburukan, tapi dia nyangkanya dia lagi berbuat baik. Contoh. Sholawat sama Nabi di hari Jumat, sunnah atau enggak sunnah? Sunnah ya. Kita semua sepakat sholawat sama Nabi di hari Jumat hukumnya sunnah. Saya umpamanya keluar dari rumah jalan ke masjid mau Jumatan, pegang tasbih sepanjang jalan sholawat sama Nabi. Masya Allah, bagus ya. Sampai di masjid, khotibnya udah naik mimbar mulai khutbah, saya tetap sholawatan. Bagus atau enggak? Astagfirullah, sholawat loh ini. Bagus enggak? Enggak bagus sekarang. Kenapa? Tuh, waktu khutbah harap tenang. Karena tugas kita kalau khotib udah khutbah, diam, menghentikan semua aktivitas, fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Dia atau saya dalam kasus tadi ngerasanya lagi berbuat baik nih, lagi sholawat sama Nabi di hari Jumat, tapi karena timingnya nggak pas, nggak ngerti ilmunya, kelihatannya berbuat baik, tapi yang dia lakukan sebenarnya sebaliknya, dia nggak mendapatkan apa-apa tuh malahan. Malah faman laqa fala jumu'atalah, orang yang nggak fokus mendengarkan khotib, sibuk sendiri, dia nggak dapat fadilah Jumat apa-apa, kata Nabi SAW. Kasus yang terjadi, saya bertemu sama satu orang usianya udah 50 ke atas. Dia bilang gini sama saya, Ustadz, kita itu kalau puasa nilainya itu kan setelah azan subuhnya selesai ya. Benar apa salah? Salah. Begitu azan subuh udah berhenti, udah start mulai puasanya. Bahkan ada yang namanya imsak supaya kita nggak sampai kebobolan. Nah, orang ini tahunya selama berpuluh-puluh tahun dia puasa itu dimulainya setelah selesai azan subuh. Saya bilang, wah enak kalau rumahnya dekat banyak masjid. Makan ini selesai, azan yang pertama, masjid yang pertama baru selesai, masjid kedua belum, bisa tambah piring kedua, bisa ngopi dulu, bisa ngeteh dulu, bisa macam-macam. Bayangkan, ketika nggak ada ilmunya, ibadahnya kacau. Dia selama ini merasa saya puasa, melakukan ketaatan sama Allah, melaksanakan kewajiban, harapannya dapat ridhonya Allah, yang terjadi malah sebalik. Makanya segala sesuatu kalau nggak ada ilmunya kacau pasti. Ya. Orang bisa masak sama orang nggak bisa masak, enak mana masak? Oh, yang bisa masak pasti. Kita kalau diundang makan sama orang, kita kenal betul orang ini nggak bisa masak. Dan undangan ini dia masak sendiri. Kita datang apa enggak? Waduh, datangnya kayak kakinya ada besinya 10 kilo masing-masing. Lah, tapi kalau kita diundang makan sama orang, orangnya ahli masak, wah itu nggak diundang aja mungkin datang kita kalau. Itu baru urusan masak. Wah, apalagi urusan mau dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Haddad, supaya kita bisa melewati rintangan yang namanya al-jahlu ini, solusinya cuma satu, cari ilmu, belajar. Dan ketika kita dengar, kita disuruh belajar, disuruh cari ilmu, bukan berarti kita semuanya suruh jadi ulama. Nah kalau saat ini semuanya isinya ustadz semua, ya saya sungkan loh mau terang. Yang dimaksud menuntut ilmu itu ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib itu apa? Satu, yang memperkokoh, memperbaiki keimanan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang kita kenal ilmu akidah dasar. Yang kedua, ilmu yang memperbaiki ibadah kita sama Allah. Dan itu pun yang wajib-wajib aja, yang bersinggungan langsung sama yang kita lakukan sehari-hari. Setiap hari sholat berarti harus tahu caranya sholat. Saya tanya, ada yang ternak unta di sini? Berarti nggak perlu belajar zakat unta, biar Ustaz Hanif aja yang belajar zakat-zakat yang ribet-ribet itu. Yang wajib-wajib aja udah cukup. Yang ketiga, belajar soal ilmu membersihkan
hati atau yang kita kenal dengan ilmu tasawuf. Itu aja. Kalau kita punya ilmunya, insya Allah kita bisa melewati rintangan pertama yang namanya al-jahlu atau kebodohan. Rintangan yang kedua, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, namanya dha'ful iman atau lemah iman. Kata beliau, orang kalau udah kena penyakit lemah iman, biasanya penyakit turunannya itu banyak. Contoh, orang kalau kena penyakit lemah iman, biasanya berat mau mengamalkan ilmu. Kalau kita ditanya, sholat sendiri sama sholat berjamaah, banyak mana pahalanya? Jamaah, kan tahu semua kita. Pertanyaannya, apa kita sholat jamaah terus? Kadang kan ada malesnya kan, rumah dekat masjid, kalaupun agak jauh-jauh dikit motor punya, atau di rumah ada istrinya, ada suaminya, ada anaknya, ada orang tuanya, bisa kalau mau diajak berjamaah. Tapi kadang tetap milih sholat sendiri. Nah, itu namanya lagi kena penyakit lemah iman. Padahal sholat jamaah sama sholat sendiri ada bedanya? Ada, pahalanya. Yang lainnya kan sama semua. Saya sholat subuh sendiri, berapa rakaat? Gila. Sholat subuh jamaah? 2. Kan tidak terus dikali jumlah makmum kan? Alhamdulillah hari ini sholat subuh kita dihadiri 200 orang. Berarti kita sholat subuh 2 rakaat kali 200. Biar sepi semua masjidnya. Tapi kan sholat jamaah sama sholat sendiri sama. Nah, nyatanya teorinya kita tahu, ngamalkannya kadang susah. Tuh, lagi kena penyakit dha'ful iman atau lemah ini. Kita masuk masjid mau sholat, shaf di depannya kosong. Yang kita lakukan apa yang kita lakukan? Monggo kan gitu. Monggo Pak, oh, diisi dulu Pak, monggo jenengan yang isi loh. Padahal kalau ditanya, tahu nggak kalau kita yang isi itu kita dapat pahala banyak di sini? Tahu. Tapi kita ini kan udah dermawan kelas akhirat kita. Loh. Orang kalau dermawan dunia itu sedekah pakai duit. Kalau orang kayak kita dermawan kelas akhirat, sedekahnya pakai pahala. Tahu kalau saya yang isi saya dapat pahala, tapi saking dermawannya pahala yang tak kasih ke orang lain. Monggo Pak, jenengan aja yang isi. Tuh ini gak ada yang ngalahkan ini. Sudah bukan internasional lagi, interakhirat sudah. Kena penyakit lemah. Orang kalau kena penyakit lemah iman, kata Imam Haddad, dia akan lebih sungkan sama makhluk daripada sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita lagi duduk di satu perkumpulan. Ternyata teman-teman kita tiba gunjing, ngerasani orang. Harusnya kita lakukan kan, kalau kita bisa nasihati, dinasihati. Kalau enggak bisa, pergi dari situ kan itu. Ya pergi dulu dari situ, jangan kita tetap duduk di situ. Cuman kan kita banyak sungkannya kan. Waduh, ini kalau saya berdiri, nanti dibilang apa saya sama teman-teman saya? Nanti dibilang sok suci, sok alim saya. Akhirnya tetap pilih duduk di situ, walaupun teman-temannya lagi ribet. Kenapa? Sungkan sama makhluk lebih besar daripada rasa sungkannya dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau baru tobat, nasihat pertama dari hampir semua ulama yang saya pernah baca, itu jangan dulu kumpul sama teman-temannya yang dia dulu nakal. Kenapa? Karena ini kan baru tobat, tobatnya belum kuat. Kalau dia kumpul lagi sama teman-temannya yang lama, khawatir dia ke bawah. Kalau dia maksa tetap kumpul sama teman-teman, minimal kan dibully dia. Kamu ini ngapain sih pakai tobat-tobat segala? Oh kamu ini udah pemain profesional dalam dunia kemaksiatan kok pakai segala tobat. Oh, kamu ini kan dulu kan biasa minum-minum sama kita, botol 3 literan tuh kamu minum 3 biasanya. Terus ini loh, botol kecil aja, gak dosa enggak? Wong kecil sakit, gak merusak tobat, gak bingung dia sekarang. Waduh, ini kalau saya minum dosa, gak saya minum sungkan sama teman-teman saya. Akhirnya kalau dha'ful iman, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, diminum juga sama dia. Orang kena penyakit lemah iman.
Orang kalau kena penyakit lemah iman, kata Imam Haddad, biasanya penyakit lanjutannya hasad, dengki sama orang lain. Karena kalau imannya kuat, lihat orang dapat kenikmatan itu nyantai. Ya kalau Allah ngasih dia, berarti memang jatahnya dia. Kalau enggak ngasih saya, berarti memang bukan jatah saya. Kalau imannya kuat. Tapi kalau imannya lemah, loh, kok ngasihnya dia, harusnya ngasih saya. Seakan-akan kan, ya Allah, kamu ini keliru, salah alamat itu. Beda 2 nomor rumahnya, harusnya ke rumah saya, datangnya kulkasnya itu kok malah ke rumah tetangga saya. Dia ada hasad, ada dengki sama orang lain karena kena penyakit dhaful iman atau lemah iman. Caranya gimana sekarang supaya bisa memperkuat keimanannya lagi? Kata Imam Haddad, yang pertama, renungi janji-janji baik Allah, janji-janji baik Nabi untuk orang-orang yang taat. Oh, kalau saya jadi orang yang bertakwa, kata Allah, saya kesuntukan saya dihilangkan. Masalah saya dikasih jalan keluar, saya dikasih rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Oh, kalau saya taat sama Allah, kata Allah di dalam Al-Quran, urusan saya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus renungi terus janji-janji baiknya Allah, janji-janji baiknya Nabi untuk orang-orang yang taat, untuk orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, cari komunitas, perkumpulan, teman yang mendukung kita untuk jadi orang baik. Karena kebaikan itu kalau dilakukan rame-rame lebih gampang. Kalau nggak percaya, tak kasih bukti. Ada orang seumur hidupnya nggak pernah puasa sunnah, tapi kalau masuk bulan Ramadan bisa suruh puasa Ramadan. Kenapa itu? Sak rumahnya dia puasa semua, sak kampungnya dia puasa, sak seluruh puasa semua, satu Indonesia puasa semua, satu dunia semuanya puasa. Banyak temennya jadi enteng. Coba kalau suruh puasa sunnah, bangun pagi lihat anaknya sarapan, asam lambung kayak mulai naik ini ya. Berangkat kerja siang, teman-temannya istirahat makan siang, minumnya es teh jumbo. Lihat gelasnya keringetan aja. Tuh ini kok ya puasa saya hari ini. Ini insya Allah pertama dan terakhir. Kelas sendirian dia soalnya nggak ada temennya. Kebaikan dilakukan banyak orang akan terasa lebih ringan. Baca ceritanya orang-orang dulu, ceritanya Nabi, ceritanya sahabat Nabi, ceritanya orang-orang soleh yang udah lebih dulu sukses, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita nggak merasa, oh saya ini nggak sendirian dalam perjuangan ini. Udah banyak yang berjuang dan sukses semua. Nah itu harapannya juga bisa menguatkan lagi keimanan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Haddad, lakukan ibadah yang biasa kita lakukan kalau iman kita lagi tinggi. Umpama kalau imannya lagi bagus, suka rutin sholat duha 4 rakaat. Pas imannya turun, kalau bisa tetap lakukan sholat duha yang 4 rakaat. Kalau nggak bisa 2 deh, kurangi jadi 2. Yang penting ibadahnya tetap rutin dilakukan. Makanya kita kalau mau istiqomah itu jangan ngegas. Saya tidak pernah baca Quran. Ya Allah, saya mau tobat. Mulai besok saya setiap hari mau baca Quran 15 juz. Jadi 2 hari sekali hatam. Bisa enggak? Bisa. Kalau pertanyaannya bisa atau enggak? Bisa. Kan tinggal buka Quran baca. Pertanyaan sebenarnya bertahan berapa lama? Karena begitu ngegas kebanteran, diselengkat sekali sama setan, jatuhnya jauh. Mau naik lagi setengah mati. Makanya dikit-dikit dulu ya. Mau sholat sunat duha 2 rakaat dulu deh. Nanti 2 bulan 3 bulan istiqomah nambah, 2 bulan 3 bulan istiqomah nambah. Jadi kalaupun imannya lagi agak turun, kita tetap bisa melakukan itu dengan rutin. Gitu. Rintangan yang kedua. Rintangan yang ketiga kata beliau namanya tulul amal atau panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu apa? Panjang angan-angan itu
seseorang merasa hidupnya dia akan lama panjang di dunia ini. Dia merasa waktunya itu masih banyak di dunia. Nah, kata Imam Haddad, kalau orang kena rintangan panjang angan-angan, kena penyakit panjang angan-angan, penyakit lanjutannya itu namanya nanti-nanti. Namanya nanti alias suka menunda. Kita tahu sholat zuhur itu waktunya panjang, adzan setengah 12 umpamanya, adzan asar lagi jam 3. Kan kita kan nyantai kan, nantilah sholat zuhur jam 1:30 kan juga masih bisa. Kalau kita tahu waktu kita banyak, biasanya sukanya nanti. Orang kena penyakit tulul amal atau panjang angan-angan ini juga sukanya nanti. Kamu kenapa sih kok belum berjilbab? Ya Allah Ustaz, jilbab itu buat ibu-ibu. Nanti kalau saya udah ibu-ibu, umur 60 saya berjilbab. 59 mati deh. Tahu dari mana? Nah, kamu kenapa kok belum sholat 5 waktu? Nanti insya Allah Ustaz kalau udah tua. Jaminan dari mana dia itu sampai tua? Makanya kata Imam Haddad, cara satu-satunya untuk mengobati panjang angan-angan itu adalah dengan banyak mengingat mati. Kematian itu walaupun gak ada bentuknya, tapi itu sesuatu yang kita semua tahu benar-benar ada. Namun kita tuh ngelihat kematian dengan mata kepala kita sendiri, dengar kabar kematian tuh hampir setiap hari. Di antara kita udah ada yang ngantarkan saudaranya, mungkin orang tuanya, mungkin kerabatnya, temannya, sahabatnya. Dan kalau ditanya, ada nggak di antara kita yang yakin dia nggak bakal mati? Gak ada kan? Semuanya yakin bahwa kita hari ini boleh ngantarkan saudara kita ke kuburan. Nanti lain kesempatan kita yang diantarkan ke situ kan? Kait kematian itu adalah kita nggak tahu kapan, di mana, dan dalam kondisi apa kita akan mati. Kalau tahu kan enak kan. Coba Israel itu punya grup WA misalnya. Nanti kan tinggal di mention itu, tinggal di tag. Fulan, insya Allah 2 hari lagi saya sowan ya. Ya kan enak kalau gitu. Ada pemberitahuan setiap 3 hari sekali misalnya. Kan kita bisa siap-siap kan. Tapi kan Israel nggak pernah kasih pemberitahuan sebelum. Kalau kita tutup pintu rumah kita serapat-rapatnya, kita kunci serapat-rapatnya, Israel itu punya seret. Tetap masuk Israelnya. Dan nggak pakai permisi dulu. Assalamualaikum Ustadz, ngapunten ya saya izin mau cabut nyawanya. Ya kalau kita semua ditawari, kita suruh pulang Israel. Ya, Israel datang, nggak tahu kapan, nggak tahu di mana, nggak tahu dalam kondisi apa. Makanya cara paling tepat adalah kita selalu siap. Isi waktu kita dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapanpun Israilnya datang, kita udah dalam kondisi siap. Makanya kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib, kata beliau, kamu gini aja, setiap kali mau mengatakan atau melakukan sesuatu, timbang dulu. Kalau setelah saya mengucapkan ini atau melakukan ini, saya meninggal, ini akhir hidup yang baik atau bukan? Kalau ternyata, kalau saya ngerjakan ini terus saya meninggal, wah ini su'ul khatimah, berarti jangan dilakukan, karena berarti sesuatu yang gak baik. Itu kita jadikan timbangan terus, supaya kita selalu dalam kondisi siap, kapan aja Israel datang mau mencabut nyawa kita. Dan yang terakhir, rintangan yang keempat, namanya aklul haram, atau mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kata Nabi di dalam hadis, orang kalau mengkonsumsi sesuatu yang haram, mau nggak mau, dia pasti akan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang memakan makanan yang halal, mau nggak mau, dia akan melakukan ketaatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangnya, yang masuk gimana, keluarnya gitu. Yang masuk baik, keluarnya juga baik. Yang masuk nggak baik, keluarnya juga nggak baik. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala kasih kita taufik, kasih kita kekuatan supaya kita tetap bisa berada di jalur ketaatan kepada Allah, bisa melewati rintangan-rintangan ini semuanya, dipanjangkan usia kita semuanya dalam kesehatan, ketaatan, keberkahan, kebahagiaan, keberlimpahan rezeki, dan diwafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.